Oke, halo semuanya, teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ulfadara Alifta. Di sini saya adalah mahasiswa Profesi Akuntansi PPA di Universitas Trisakti. Lalu pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan opini saya tentang analisis fundamental PT Adaro Energi Indonesia Tbk kuartal 2 2022. Oke. Profil PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Adaro Energi Indonesia adalah perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia dengan bisnis di sektor batubara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung. Lalu Adaro Energi Indonesia juga memiliki model bisnis terintegrasi yang terdiri dari 8 pilar, yaitu ada Adaro Mining, Adaro Service, Adaro Logistik, Adaro Power, Adaro Land, Adaro Water, Adaro Capital, dan Adaro Foundation. Lalu lokasi utama tambang Adaro Energi Indonesia terletak di Kalimantan Selatan, tempat ditambangnya Envirokal, batubara termal dengan kadar polutan yang rendah. Adaro Energi Indonesia juga memiliki aset batubara metalurgi yang beragam, mulai dari batubara kulkas semi lunak sampai batubara kelas premium yang terletak di Indonesia dan Australia. Kemudian walaupun batubara tetap merupakan DNA dari perusahaan, Adaro Energi Indonesia terus mengembangkan bisnis non batubara untuk mendapatkan dasar penghasilan yang lebih stabil dan mengimbangi volatilitas sektor batubara. Lalu berikutnya, pemasukan PT Adaro Energi Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama, pemasukan utamanya yaitu dari coal mining dan trading, yaitu penjualan batubara yang di angka 84,7%. Lalu disusul oleh mining service yaitu pertambangan di 9,4%, dan terakhir di logistik 4,4%. Lalu market atau jual ya, tempat penjualan produksi dari PT Adaro Energi Indonesia, menariknya adalah mereka lebih condong ke pasar internasional, yaitu sebesar 86,5%. Lalu di domestiknya cuma di angka 13,5%. Maka yang artinya isu-isu domestik tidak terlalu berpengaruh terhadap perusahaan PT Adaro. Mereka lebih berpengaruhnya di isu-isu internasional. Lalu berikutnya di sini ada bagan total aset, total equity, dan total debt. Dilihat dari sini, total aset mengalami peningkatan dikarenakan juga karena equity-nya yang meningkat, dan juga diimbangi oleh total debt yang meningkat dari tahun ke tahunnya. Karena aset, debt, dan equity emang lebih baik bertumbuh. Lalu alasan aset bertumbuh yaitu ada 3 faktor. Mungkin yang pertama yaitu ada pertambahan utang, lalu ada pertambahan laba, dan ada juga pertambahan jumlah saham yang beredar. Berikutnya di sini ada utang jangka panjang. Di sini dari bagan bisa kita lihat dari tahun ke tahun utang jangka panjang juga mengalami penurunan, dan yang artinya jika utang jangka panjang itu menurun akan lebih diminati, dan karena juga bunga utang akan cenderung rendah, akan jadi turun gitu, karena bunga utang itu mempengaruhi juga keuntungan dari perusahaan. Jadi jika utang panjangnya kecil berarti bunga utangnya juga rendah. Lalu di sini ada debt equity ratio.
Dilihat di sini di tahun 2022 nilai DIR-nya itu di angka 0,6. Lalu di tahun 2021 di angka 0,67, yang artinya mereka cukup stabil. Dan emang lebih baiknya angka DIR itu ada di bawah angka 1. Mengapa DIR itu lebih disukai rendah? Karena yaitu DIR rendah lebih banyak disukai, dan juga jika DIR rendah menyebabkan resiko investor juga rendah. Lalu berikutnya di sini adalah cash ratio. Di sini cash rasionya menariknya, cash ratio di sini di perusahaan yang cukup besar eh, di angka 142, yang berarti perusahaan bisa membayar seluruh utang jangka pendeknya dengan semua uang kas yang sedang dimiliki. Lalu di sini ada cash flow. Untuk cash flow-nya dilihat dari bagan. Di sini yang bagan biru adalah bagan dari operational cash flow-nya yang dari tahun ke tahun selalu positif, dan pada tahun 2022 dia meningkat tajam juga. Lalu di sini ada yang juga negatif, yaitu di warna abu-abu. Di warna abu-abu adalah aktivitas pendanaan. Ya, mungkin itu karena yaitu tadi membayar hutang, maka juga rasio hutang kan menurun. Itu tapi di sini ya negatif. Lalu di sini juga ada yang bagan warna merah. Bagan warna merah itu adalah aktivitas dari pendanaan investasi. Tapi keseluruhannya netnya, nilai akhirnya itu ada di bagian kuning, yaitu di cash flow-nya yang di posisi akhirnya menjadi positif. Dan trennya ini tren refresh yang awalnya dari negatif lalu negatif banget dan menaik menjadi positif, dan akhirnya di tahun 2022 ini meningkat tajam menjadi positif. Nah, lalu di sini ada revenue. Bisa kita lihat juga revenue dari PT Adaro ini sangat meningkat. Lalu revenue naik yang berarti penjualan meningkat, yang bisa disebabkan dari beberapa faktor, yaitu yang pertama dari kebutuhan masyarakat yang meningkat, strategi marketing perusahaan yang berhasil, dan ekspansi market. Kalau di sini mungkin lebih di kebutuhan masyarakatnya juga yang meningkat ya, lebih faktor utamanya di sini. Lalu berikutnya di sini ada net profit margin, net profit. Di sini kita bisa lihat net profitnya sangat meningkat tajam dibandingkan juga dengan revenue. Kalau kita breakdown lagi antara revenue dan beban, di sini dilihat dari gambar net profit margin cukup tebal di tahun 2022. Di tahun 2022 dibandingkan dengan di tahun 2021. Jadi revenue naik tajam, tapi beban seperti beban pokok penjualan, beban umum, dan lain-lain itu nggak naik signifikan. Artinya net profit margin tinggi di samping revenue-nya yang naik. Oke, sebelum mengakhiri video ini, saya juga akan memberikan disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan opini saya sendiri yang didukung oleh data yang tersedia. Lalu data yang saya sampaikan juga bisa dapat berubah berdasarkan perubahan datanya, dan juga ini bukan suatu ajakan untuk melakukan apapun.
Jadi terima kasih sudah menonton dan melihat video ini, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye.